Pemirsa, disiarkan langsung dari Studio 5 Trans TV Jakarta. Inilah Insert Pagi bersama Lenatan dan Aditya Rahman. Hai, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Aduh bahagia banget ya, udah mau long weekend. Besok hari kemerdekaan. Mungkin sebagian orang udah mulai cuti kali ya, Lena. Betul, ini kan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, puas dan liburannya. Di Jakarta itu jalan macet banget. Macet banget. Hari ini kemungkinan juga banyak sekali orang-orang yang akan pergi di. Tapi nggak cuma itu aja yang penting, karena pagi ini berita kita juga penting banget loh. Benar, ada saya Lenatan dan saya Aditya Rahman. Yang dapat menyapa Anda di Kamis pagi ini tentunya dengan serangkaian informasi terhangat dari para selebriti tanah air, pasti hanya di Insert Informasi Selebriti Pagi. Dan di H-1 ini, ada lebaran ya besok. Iya, H-1 Independence Day. Iya, hari kemerdekaan kita harus lebih semangat lagi. Bangun, Dit, bangun. Gue udah bangun. Oke. Tapi nggak semuanya ya. Yang mana? Dan kita pagi ini kita bisa jadi hangat dan seru mungkin pastinya. Ada kabar hot nih dari Pasha Ungu yang katanya beliau habis memukul seorang pria yang diduga punya hubungan khusus sama istrinya. Kaget kan? Selain itu juga ada berita dari Agnes Monica nih yang katanya punya pacar baru. Kekasih baru. Pokoknya seru dan hot berita di pagi hari ini. Tapi berita sekarang kita juga gak kalah menariknya nih. Langsung aja deh kita simak. Ini dia Insert Pagi 3 Minutes Update. Kabar putusnya jalinan kasih Bam Samson dengan Nia Ramadhani akibat Nia berpaling kepada teman sekerjanya Mike Lewis kembali santer terdengar. Namun saat hendak ditanyakan kepada Bams, putra pengacara kondang Hotma si Pampul Esa itu langsung angkat kaki menghindari pertanyaan para wartawan. Menjalankan dua kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir membuat Shahnaz cukup kesulitan membagi waktunya. Namun sebisa mungkin ibu dari Krustin, Aisyah, Charlotte, Fatima, dan Mike ini meluangkan waktunya yang terbatas dengan melakukan komunikasi dengan ketiga putri ciliknya. Istri Gilang Ramadan ini mencontohkan dikala dirinya sedang terjebak kemacetan lalu lintas saat menuju tempat kerja, ia menelpon buah hatinya dan mendongeng melalui telepon genggamnya. Bagi Shahnaz, cara ini cukup ampuh, karena anak-anaknya merasa tetap bisa dekat dengannya meski hanya berinteraksi melalui telepon. Meski sudah menjadi seorang ibu dengan dua anak, penampilan Lucy Rahmawati tetap seperti saat dirinya belum menikah. Bahkan tubuh istri sutradara Yose Purnomo ini tetap langsing dan lebih seksi. Menurut mantan personil Ebitri ini yang sedang ditemui ketika meluncurkan album terbarunya, ia memang sengaja merubah penampilannya agar terlihat sebagai wanita matang. Sang suami juga tidak merasa keberatan dan mendukungnya melakukan apa yang ia lakukan, asalkan masih berada dalam kapasitasnya sebagai entrepreneur. Setelah melalui pembuatan syuting video klip untuk lagu Bendera di lapangan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan Istana Merdeka, akhirnya video klip grup band Coklat yang juga dibintangi oleh Presiden SBY ini diluncurkan. Proses pembuatan video klip yang disutradarai oleh Sanca Bahtiar ini dilangsungkan cukup kilat sesuai dengan permintaan khusus staf kepresidenan Dino Patijalal. Karena setelah rampung video klip ini akan diputar secara serentak memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Video klip yang juga dipersembahkan untuk memberi semangat tim kontingen Garuda 23 yang bertugas ke Libanon ini juga akan dikirimkan ke negara Timur Tengah itu. Setelah membuat buku mengenai biografi Yuni Sara yang berjudul 35 Cangkir Kopi, Tamara Geraldine kembali terlibat dalam pembuatan proyek video klip sahabatnya itu. Kali ini istri Tintin Pam ini menjadi sutradara video klip untuk salah satu hits dalam album Yuni Sara. Tamara merasa bahagia dapat menjadi bagian dari proyek terbaru istri Henry Siahaan itu, terlebih menjadi sutradara merupakan pengalaman pertamanya selama berkiprah di dunia entertainment. Ia berharap syuting pembuatan video klip berjalan lancar dan hasilnya kelak dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Wah, Mbak Tamara jadi sutradara video klip. Lalu video klip lama-lama jadi sutradara film mungkin, Nena ya? Mungkin aja. Tapi ngomong-ngomong tadi video klip itu keren banget video klip Coklat ya. Bener banget. Aku pengen lihat ada Pak SBY juga. Penting banget itu dan diputar secara serentak.
Dan yang gak kalah penting, Apa? Bams putus sama dia. Oh. Kira-kira benar gak tuh ya gara-gara cerita lokasi ya? Bamsnya sih belum bicara apa-apa Belum ya. kan ya? Bukan Belum. tidak ya? Kita Bukan tungguin tidak. aja, Firsa. Ya pasti nanti juga ketahuan. Nah, kalau kita juga pengen tahu nih, sebenarnya apa yang terjadi sama Pasha Ungu? Tunggu jawabannya setelah pariwara berikut ini ya. Pemirsa pasti udah tahu dong vokalisnya Ungu Pasha dikabarkan telah melakukan pemukulan terhadap salah satu personel band Marvel's Ide. Ide siapa ya? Idenya band Marvel. Iya, katanya Ide ini punya hubungan khusus sama istrinya Oki Agustina, makanya dia marah. Waduh, kok bisa ya? Tapi kabarnya juga pemirsa kalau kasus ini sudah bergulir sampai ke pihak berwajib oleh Nalo. Wah, Waduh, panjang dong ya kalau gitu ya. Penasaran kan pengen tahu kayak Penasaran gimana? juga gue. Ini dia liputannya. Berita mengejutkan datang dari vokalis Ungu Pasha. Konon ayah dua anak ini melakukan pemukulan kepada seorang pria yang diduga mempunyai hubungan khusus dengan istrinya, Oki Agustina. Merasa tak terima dengan perlakuan pria yang diketahui berprofesi sebagai vokalis band pendatang baru Marvels yang bernama Idea Pasha itu, akhirnya pemilik nama lengkap Sigit Purnomo Sidi itu menyarangkan pukulan di wajah Idea. Kasus pertikaian ini bahkan sudah ditangani pihak Polresta Bogor. Karena Idea yang merasa menjadi korban melaporkan perkara itu ke pihak berwajib. Namun saat ditemui dalam peluncuran album barunya yang bertajuk Untukmu Selamanya di sebuah kafe di daerah Cilandak, Pasha enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan permasalahan yang terjadi padanya adalah masalah pribadi dan bukan untuk konsumsi publik. Kalau untuk masalah kenapanya mungkin cukup saya dengan dia aja yang tahu, karena kita udah komitmen tidak perlu membicarakan permasalahannya apa, intinya adalah masalah sudah selesai. Jadi tolong hargai juga komitmen saya dengan dia bahwa kita tidak akan mengungkapkan masalah apa itu. Terserah kalau ada rumus-rumus di luar pihak-pihak lain mengembangkan masalah apa, itu terserah. Yang pasti saya klarifikasi di sini bahwa saya dengan dia sudah tidak ada masalah lagi. Saya mungkin tipikal orang yang tidak mau merepotkan orang lain. Jadi cukup masalah saja masalah yang utama. Jika Pasha enggan menjelaskan duduk perkara sebenarnya, berbeda dengan Idea yang ditemui saat sedang menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor kemarin siang. Dalam kesempatan itu, Idea mengaku peristiwa yang membuat Pasha emosi sehingga memukul dirinya dikarenakan ia dengan Oki menjalin pertemanan. Hingga berlanjut dirinya dengan istri Pasha tersebut berjalan-jalan ke kota Bandung 1 minggu yang lalu. Namun menurutnya apa yang dituduhkan Pasha terhadapnya yang menduganya berbuat di luar batas tidaklah benar. Jawab ya, malam itu ya menginap. Siapa lagi? Oh, sama Oki ya? Cuman Gak apa-apa dong? Ada juga. terus gitu? Sekamar atau gimana mas? Dua kamar. Main aja? Main aja. Oke. Cuma nggak sampai. Oh iyalah. Oke. Terus dalam proses minta maaf. Oh, proses minta maaf sudah diterima di ruang tamu atau masih di luar? Udah di ruang tamu. Di ruang tamu nggak ngobrol ya? Cuman memang awalnya emang udah. Ya aku terima sih kalau dia masih ya saya terima dia mau. Iya. Yang jelas gua tidak melakukan apa yang dituduhkan dia kepada saya juga aja. Pihak Polresta Bogor yang diwakili Kapolresta Bogor AKBP Yazid Fanani membenarkan pihaknya telah menerima pengaduan dari Idea Pasha yang mengaku telah menjadi korban pemukulan dari seseorang yang berinisial P. Dirinya juga menambahkan kasus ini akan diselidiki sesegera mungkin. Yang itu sendiri nanti akan kita visum dan hasil pemeriksaan dari visumnya apa untuk kita tindak lanjuti lagi. Polisi yang dilihat adalah fakta hukum. Artinya masyarakat itu diperlakukan sama di depan hukum. Ya, tidak ada beda-beda siapa, latar belakangnya apa dan lain sebagainya. Ya secepatnya. Artinya apa? Ada tahap-tahap penyidik dan kita harapkan ini tidak lama. Ya, segera kita lakukan tindak lanjut. Wah
Wah, kata Pasha udah gak ada masalah apa-apa ya, Ren ya? Iya. Tapi kok ide apa idea? Sama aja, Sama yang aja ya? satu Indonesia, yang satu internasional, bahasa ya, kan, tapi kok Inggris. melaporkan ke polisi ya? Aha. Berarti masih belum terima dong kalau gitu ya? Ya emang susah juga ya, Dit, walaupun berteman kan, tapi istrinya mau dibawa gitu, pergi jalan-jalan bersama. Berarti juga gak mungkin bisa terima juga ya? Iya kan, iya, tetap di tempat Anda nih ya pemirsa, karena usai pariwara berikut ini ada Ruben Onsu dan juga Gusti Randa. Ada apa dengan mereka berdua, pokoknya tetap aja di Insert Pagi.